Ya, kalau usul fikih itu lebih cenderung metodologinya untuk istinbat menetapkan hukum, bagaimana caranya. Kalau fikihnya apa namanya? Output, produknya. Produknya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa fatwa gitu ya, bisa hukum, bisa nanti beraneka ragam. Nah, bisa kajian-kajian tuh fikih-fikih yang kontemporer dan seterusnya. Ada beberapa ulama yang menjelaskan sumber hukum Islam itu cuma ada dua saja, Al-Quran dengan Sunnah. Bahkan ada lagi yang cuma lebih memandang sumber hukum Islam cuma Al-Quran saja, bukan Sunnah. Ini ada juga yang berpendapat karena contohnya Syiah. Kalau Syiah ini dia hadisnya tidak menggunakan yang Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi tidak pakai itu dia. Yang justru pakainya sanadnya melalui jalur Ali. Maka berbeda. Azannya pun berbeda dia. Ya kan? Azannya pun beda. Nah, berbedanya. Kalau ingin lihat, coba cari di YouTube lah. Azan Syiah. Contohnya, biasanya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Rasul tamana zaidanya. Wa asyhadu anna ali huzzatullah wa asyhadu anna ali balighullah dan sebagainya. Jadi berbeda. Nah, makanya nanti kalau kawan-kawan bertemu, oh berarti dia cuma Al-Quran saja. Sunnahnya yang tidak pakai, terutama yang riwayat tadi Sahih Bukhari Muslim itu dihapus, tidak ada bagi dia kan. Riwayatnya juga versi-versi mereka. Oke, tidak kita perlu perdebatkan. Yang jelas sekedar tahu saja. Ada juga yang hanya menggunakan sumber hukum Islam itu cuma ini aja, Al-Quran dengan Sunnah, yang lain nggak bisa. Cuman masalahnya apa yang terjadi kalau cuma Al-Quran dengan Sunnah saja, tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, pakai apa kira-kira? Ya kan? Bagaimana istinbat hukumnya? Makanya ulama yang cenderung sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Quran dengan Sunnah. Contohnya yang dulu sering kita ungkapkan apa diantaranya narkoba ya. Di zaman Nabi ada nggak narkoba? Tidak ada, maka dilakukan tadi istihad dalam bentuk kias. Yang dipakai diantaranya yang didukung oleh Imam Syafi'i. Ya kan, dalam bentuk kias. Kiasnya gimana? Oh ternyata dengan dilihat ilatnya, ya kan? Asalnya apa, furunya apa. Nah, ini sehingga menjadikan konsep dalam istilah tersebut. Ijma. Bahkan ada juga ulama menyatakan ijma ini hanya di kalangan tertentu saja. Hanya di kalangan setelah Nabi meninggal, di kalangan sahabi saja. Setelahnya nggak bisa. Ini ada juga yang menyatakan seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang umum yang berpendapat bisa ijma dilakukan, dikumpulkan sedunia gitu ya. Ini bisa, tapi umumnya yang dipakai adalah ijma itu ba'da Nabi yang meninggal, kemudian terjadi hanya di zaman para sahabat. Nah, ini yang kias yang kemudian berlakulah istinbat hukum. Banyak model-model yang dilakukan. Nah, kemudian ada dalil hukum. Dalil hukumnya ini tadi bersumber dari ijma dengan kias. Maka dilakukan tadi ada maslahah mursalah. Di zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran ya. Maka dicari ada maslahatnya. Karena ada yang meninggal dunia, para penghafal Quran. Istiqsan yang tadi kita bahas. Istiqsan itu tadi cari kias yang aula, yang lebih kuat. Ya contohnya tadi. Contoh yang bisa dilihat ketika Mbak Pia mau menitipkan uangnya ke bapaknya, dimakan bapaknya, nggak dikembaliin. Ya kan? Hukum dasarnya kan, kalau kita minjem adalah kembalikan. Tapi karena kita sebagai anak, kewajiban kita menafkahi orang tua kita, maka orang tua tidak wajib mengembalikan. Tapi orang tua yang baik di mana-mana pasti mengembalikan. Yang kebanyakan kan bukan orang tua yang mengembalikan, anak yang nggak mengembalikan uangnya orang tua. Bayangin nih, waktu mau nikah pinjem sama orang tuanya, ya kan? Dimodalin sama orang tuanya. Mau usaha dimodalin.
Udah nikah, minjem beras, minta uang. Orang tua bagaimana nggak baik itu ya? Udah dikasih, dikembalikan nggak? Hmm. Sampai-sampai ada yang menghibur orang tuanya. Mak, doain mak, biar supaya nanti tahun ini bisa pergi haji. Saya berangkatin emak sama saya. Kata emaknya dalam hati, boro-boro gitu kan. Uang yang ada aja belum balikin. Ya kan begitu kan. Jadi justru yang sering lupa adalah anak gitu kan. Kalau kasih orang tua kan luar biasa. Beda bapak-bapak sama ibu, beda nggak kasih sayangnya? Beda. Sayangan mana kira-kira, bapak sama ibu? Ibu. Maka ibu dong. Makanya ada ungkapan kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih sayang apa bapak sepanjang jalan, sepanjang galak ya. Nah ini contoh realnya. Nanti sebelum kita lanjutkan, contoh realnya. Contoh realnya misalkan, saya mau tanya, biasanya kalau di daerah kampung-kampung pengajian ibu-ibu, itu rata-rata kan coba, kebiasaan ibu-ibu bawa selampe. Serbet, tahu serbet? Sapu tangan, ya kan? Itu ada multifungsi itu sapu tangan. Kalau lagi pilek, ingusan buat dilap. Kalau ada kue ongol-ongol dibungkus. Pas pulang campur sama ingus. Berkah itu katanya. Vitaminnya di situ. Nah, karena saya pengalaman, ibu saya begitu dulu. Nah, zaman sekarang ternyata beda. Udah nggak lagi pakai selampe, pakai plastik, udah nggak pakai tas yang besar-besaran. Iya kan, coba lihat. Jadi wajar kalau dalam riwayat, dalam hadis dinyatakan siapa yang paling berhak dipergauli? Man ahaqqu bi husni sahabati. Sahabat Rasulullah bertanya, siapa yang paling berhak dipergauli, ibu atau bapak? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summa qala ummuka, summa man, dengan ummuka. Ibu disebutin berapa? 3 kali. Ibu 3 kali. Bapak baru abuka. Kan luar biasa ya. Coba disebutin, ibunya berapa? Ibunya 3, bapaknya? Jadi coba ini jujur deh, saudara. Yang disebutkan berapa? Ibunya berapa? Ibunya 3, bapaknya? Makanya istri yang benar masih ingat itu 3, bukan 1. Hah? Is one, is two, istri. Bukan itu maksudnya. Tapi yang saya sampaikan tadi tentang masalah kasus tadi ya. Istiksan kan? Kasus istiksan, bahkan tadi kasusnya bagaimana kalau dokter spesialis kandungan anak, kalau dalam hukum bahwa tidak boleh melihat aurat perempuan atau aurat orang lain. Tapi dalam kasus tertentu sebagai profesinya dia untuk membantu persalinan, dia bukan hanya melihat, tetapi apa? Langsung membedahnya, sama mengambilnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini dianggap tidak apa-apa. Ini termasuk dalam kata kajian dalam istiksan. Kalau istishab itu dicari dasarnya, dalil awalnya. Tadi contohnya MLM itu contoh ya. Boleh apa tidak? Kita cari dalilnya. Lihat dalilnya apa? Boleh atau tidak? Oh, ternyata dalam kaidah ada al-aslu fil muamalati al-ibah. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu dibolehkan hatta yadulat dalil ala tarik, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pertanyaannya, ada nggak yang menyebabkan MLM itu dilarang? Ada. Apa kira-kira? Nah, banyak tadi ada konsep yang dizolimi, offline downline gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya berlaku tadi. Kalau ada yang dizolimi, la tazlimuna wala tuzlamun, berarti bertentangan, maka nanti menjadi berbeda. Jadi model nanti uruf itu apa artinya? Adat, kebiasaan. Dulu pernah diungkapkan dalam Islam sebetulnya yang paling betul adalah apa kira-kira? Bayar, masih ingat ya? Bayar terlebih dahulu atau makan baru bayar? Yang mana?
Idealnya berarti dia bayar terlebih dahulu, jelas speknya, ya kan, baru dibayar. Tapi dalam kasus tertentu, coba kita lihat di warteg apa yang dilakukan oleh Mas Fadel, makan terlebih dahulu, baru bayar. Nah pertanyaannya, ini Islam atau tidak, syariah enggak? Enggak gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat. Oh ternyata dalam hukum Islam ternyata dikategorikan tadi diantaranya adalah uruf, kebiasaan. Karena kebiasaannya tadi al-ada muhakkamah. Ini ada satu Zariyah dan Madzhab Syafi'i, ada Sarul Man Qablana. Syariat yang sebelum Nabi Muhammad, contohnya adalah khitan dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba ulas. Sekarang baru kita masuk istihsan. Apa itu istihsan? Secara etimologi istihsan berarti apa ini? Menyatakan dan meyakini baik sesuatu. Istihsan, hasan. Itu baik. Ya kan? Husnu itu juga baik. Termasuk amal kebaikan, termasuk dari perangai akhlak yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu termasuk dari akhlakul karimah. Bahkan dinyatakan juga ternyata ini orang yang melakukan amal kebaikan itu luar biasa. Ini kembali istihsan menyatakan meyakini baik sesuatu. Ulama sepakat tentang pengertian istihsan. Karena lafaz ihsan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalam surah Az-Zumar itu ada kalimat ahsana, yaitu mengikuti apa yang paling diantaranya, yang paling terbaik. Nah ini ada menurut Imam mazhab Hanafi, Al-Bazawi, kemudian As-Sarakhsi, itu dinyatakan apa makna istihsan? Berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat. Ya tadi contohnya ya, yang lebih kuatnya yang mana? Yang lebih asahnya. Begitu kira-kira. Atau penghususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Nah, contohnya kalau tadi bukan hanya kasus orang yang dokter, kasus yang apalagi tadi itu Padil yang dibawa tuh. Oh, binatang gitu kan. Nah, itu ternyata dalam transaksi muamalah harus jelas jumlah barang dan lama waktu pemakaian. Tapi dalam kasus bagaimana? Kita masuk ke kolam renang, waterboom, atau apalah namanya gitu ya. Nah, dupan. Ya, di dupan atau kalau di Jakarta itu ada Rempoa gitu kan. Situ Gintung. Ada taman Situ Gintung, dia ada kolam renang di situ gitu ya. Nah, pertanyaannya, itu dijelaskan nggak lamanya dari jam berapa? Terus air yang dipakainya banyaknya berapa? Jelas nggak kira-kira? Coba Mbak Pia mandi dia di Gunung Kawah Hitam. Ya kan? Itu kan nggak dijelaskan kan? Berapa terserah, yang penting dia bayar tiket, mau dari pagi sampai nutup juga boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah dalam hal ini tidak jelas kan? Banyak air dan lama mandi, benar nggak? Kalau ada yang sampai lama, nanti tinggal jadi mermaid aja. Nah, kan mermaid in love. Sekarang udah versi yang 95 atau berapa sekarang? Kenapa apal? Nemenin anak. Saya kira pusing dia katanya. Ada yang Ini jadi nerusin membahas ini nih. Mermaid, nanti jangan-jangan siapa pemain tokoh utamanya? Ariel gitu ya. Oke, ini tidak jelas banyak air dan lamanya nggak jelas kan? Nah, jasa ini dibolehkan karena istihsan tadi. Karena tadi tidak dilihat, ya pokoknya karena memang al-ada itu kan. Menjadi apa namanya? Tidak ada kualitasnya kan? Kualitas yang penting dia bayar, itu akadnya. Termasuk saya mau tanya, kalau kawan-kawan ngontrak
Kalau ngontrak udah menjadi milik milik umum atau belum nih? Milik sempurna. Milik itu kan ada dua. Ada yang namanya milk tam. Ini saya pakai ini saja ya. Ada yang namanya milk tam. Ada yang namanya makas musuh ya. Nah ini gitu nih ya. Oke. Jadi dalam kepemilikan itu ada yang namanya milkutam, ada yang namanya milkun nakis. Apa itu milkutam? Kepemilikan yang sudah apa? Sempurna, milik kita. Kalau Lucy udah beli nih tas, harganya anggap 200.000 rupiah, dibayar cash, itu berarti milkutam apa milkun nakis? Milkutam. Terserah mau Lucy. Mau tasnya itu mau dihadiahkan, boleh nggak? Mau dijual lagi, boleh nggak? Iya kan? Mau dibuang, boleh, terserah kan? Itu namanya milkutam. Ada yang namanya milkun nakis, milik yang tidak sempurna, ya tidak punya. Dia hanya mendapatkan sewa saja, manfaatnya saja. Nanti bisa juga dikategorikan by manfaat. Dia cuma belinya cuma manfaatnya saja. Contohnya Anda karena rumahnya jauh, ada yang dari Padang, kemudian di sini nyewa apartemen. Nah kan, apartemen padel ya. Nah, apartemennya yang penghuninya ternyata ayam-ayam semuanya. Ternak. Oke. Nah, kandang ayam jadinya kan banyak tingkatan tuh ya. Nah, ini coba yang saya tanyakan. Kita nyewa, anggap sebulan 2 juta rupiah. Pertanyaannya, kita boleh nggak menggunakan fasilitas dalam kamar itu? Boleh. Pertanyaannya, boleh dijual nggak? Apa sebabnya? Masih milkun nakis. Ya kan? Belum milkutam. Kecuali apartemen itu kita bayar. Termasuk Anda menyewa motor. Nyewa motor tuh ada, kalau Anda sering ke Jogja itu ada penyewaan motor 1 hari 1,5 juta. Tapi maksudnya ininya garansinya. Garansinya itu 1,5 juta itu wajib deposit ya. 1,5 juta itu harus ada deposit. Nah, bahkan dikasih STNK kan. Nah, kalau kita jual motor itu boleh nggak? Emang kenapa? Bukan milik kita, masih tadi milkun nakis, bukan milkutam. Kita cuma buy manfaat saja, membeli manfaat. Ini kembali tadi termasuk dalam jual beli istisna. Apa jual beli istisna itu artinya apa? Ada salam, ada istisna. Istisna ini apa ini? Ya, kalau salam bayar di depan, di muka ya. Kalau dibayar muka berarti depan sini. Jadi salam ini sebetulnya ada konsep. Kalau salam ini kan sebetulnya membantu tahun. Membantu dalam hal ini boleh jadi apa dalam pertanian itu apa ya? Nah, ini bayar, pesan. Nah, ini salam boleh. Kalau istisna biasanya dalam industri. Industri apa? Jati. Industri apa? Gitu ya, furnitur dan seterusnya. Oke, ini dibolehkan. Nah, kemudian kebolehan dokter